Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun baru Masehi. Tahun 2020 akan pergi meninggalkan kita, dan kita akan menjumpai biiznillah dengan izin Allah tahun baru 2021. Apa yang sudah kita lakukan maka sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk memuhasabah, mengintrospeksi, mengkoreksi semua amal yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri akan memperhatikan hendaklah setiap diri memperhatikan qaddamat lighad. Kalimat qaddamat sighat ini difahami oleh para ulama ahli tafsir sebagai sighat madi. Artinya kita ditekankan oleh ayat ini untuk tidak pernah menunda amal yang kita pandang baik. Dan itu merupakan koreksi amal kita. Sepanjang tahun apa yang sudah kita lakukan? Kita koreksi umur kita, kita koreksi ilmu kita, kita koreksi harta kita. Min aina aktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana harta itu didapat dan untuk apa digunakan? Dua pertanyaan harta. Nanti di yaumil qiyamah akan ditanya semuanya. Sementara waktu yang kita rasakan, perjalanan waktu yang kita rasakan ini berjalan dengan sangat cepat sekali. Tiba-tiba saja yang kemarin kita baru seolah-olah masih remaja, saat ini mungkin anaknya sudah bertambah 3, 4. Usia sudah mulai mendekati kepala 4. Dan kalau sudah masuk usia kepala 4 itu, kata para ulama, berhati-hatilah. Karena ketika seseorang itu membawa satu tabiat baik sampai usia 40 tahun, maka sampai akhir hayatnya dia akan membawa pada kebaikan itu. Bismillah. Dan jika dia membawa sebuah tabiat yang buruk sampai di usia 40 tahun dia tidak bertaubat, tidak merubah tabiat buruk itu, maka sampai akhir hayatnya dia akan mati dalam keadaan membawa tabiat yang buruk itu. Wal-iyazubillah, kita selalu berlindung kepada Allah. Dan ketika kita bicara tentang bagaimana waktu yang berjalan ini, hendaklah kita hargai sebagaimana para ulama salaf terdahulu menghargai waktu. Agama Islam selalu mengajarkan kita untuk selalu mengingat waktu-waktu kita ibadah kepada Allah. Dengan waktu itu, maka kita bisa menghargai waktu yang begitu mahal. Misalnya saja ada momentum muhasabah yang sifatnya adalah harian. Ini disebut dengan sholat 5 waktu. Ini adalah muhasabah harian. Mizanul yaum, timbangan untuk menimbang hari-hari kita. Ada muhasabah yang sifatnya adalah mingguan. Ini yang lebih dikenal dengan ibadah sholat Jumat misalnya. Ini yang oleh para ulama disebut dengan al-mizan al-usbu'. Ini adalah timbangan untuk setiap minggu atau pekanan. Ada juga kita diminta untuk menimbang memuhasabah yang sifatnya adalah tahunan. Misalnya dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka ini yang disebut dengan al-mizan al-am. Ini adalah timbangan yang sifatnya adalah tahunan. Ada juga yang timbangan yang mengikat semua ikatan waktu atau umur kita. Ini disebut dengan mizan al-umr. Maka ini hakikatnya berkaitan erat dengan ibadah haji. Yang ibadah haji mengikat semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Imam Hasan Al-Basri satu kali pernah menyampaikan nasihatnya kepada kita untuk kita senantiasa mengingat betapa cepatnya waktu berlalu dengan kalimat ya bani Adam, wahai anak Adam, innama antal ayyam, sesungguhnya kalian itu hanya susunan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'du. Kalau berlalu satu hari dari diri kalian, maka hilanglah sebagian dari diri kalian. Artinya bahwa susunan kehidupan kita ini hanya susunan waktu dan hari-hari. Setiap matahari yang tenggelam di waktu maghrib kemarin tidaklah sama dengan matahari yang tenggelam di maghrib hari ini. Maghrib yang kemarin telah menghilangkan sebagian dari diri kita.
Maka setiap waktu itu merampas semua umur kita. Karena waktu adalah susunan dari umur-umur yang ada pada kita, dan jatahnya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka selalulah bermohon kepada Allah bahwa kita nanti dimatikan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena sesungguhnya orang itu mati, kata Rasulullah. Orang itu mati berangkat dari sebuah kebiasaannya. Kalau dia biasa berdakwah, maka boleh jadi kematiannya dalam kerangka dakwah di jalan Allah. Dia mati dengan kebiasaannya adalah main gaplek, main kartu. Boleh jadi dia mati sedang main gaplek. Kalau kematiannya, kalau kebiasaan hidupnya selalu bergadang malam misalnya, ngomong ngalor ngidul nggak jelas, bisa jadi matinya lagi begadang. La haula wala quwata illa billah wal iyazubillah. Yang kita inginkan begadangnya hamba Allah yang saleh itu justru pada saat kita mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Pada saat itulah Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita selalu berlindung kepada Allah dari kematian yang su'ul khatimah. Karena sesungguhnya kematian yang husnul khatimah saja, rasa sakaratul mautnya itu akan sangat dirasakan oleh kita. Apalagi kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka di penutup akhir tahun ini, mari kita sama-sama muhasabah amal kita, perbuatan kita, lisan kita, laku lancang kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan kita, memperbanyak istighfar di penutup akhir tahun ini. Dengan doa yang diajarkan Nabi setiap pagi dan sore. Salah satunya adalah Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Perbanyak doa itu. Minta kepada Allah di waktu-waktu istijabah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena hakikat kematian tidak ada yang pernah tahu. Tidak ngikutin abjad, absen nama kita, enggak. Karena dia matinya ngacak. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun Allah bisa mengambil kematian, dan kematian merampas semua nikmat yang ada pada kita. Karena itulah perbanyaklah istighfar kepada Allah dan perbanyaklah zikir kepada Allah. Mudah-mudahan lisan yang banyak beristighfar dan banyak zikir kepada Allah adalah salah satu sebab kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي خذ بقلبي من رشادي